Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja UKM PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 Kementerian Pendidikan Agama Islam. Saya atas nama Indrayani Siska, mahasiswa dari LPTK Universitas Islam Negeri Dato Karama, Palu, akan melaksanakan real pembelajaran pada hari Selasa 28 Januari 2025 di SDN Paisumosoni, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut. Adapun pembelajaran yang saya praktikkan yaitu materi mari mengkaji dan mengkaji surah At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Materi kelas 4 fase B dengan pembelajaran PBL. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Oke, baik ya. Oke, baik. Alhamdulillah jika kalian semua dalam keadaan baik, sehat walafiat. Oke, sebelum Ibu lanjut, Ibu mau absen dulu. Oke. Rahmi Bemantu, Hadir. Clara, Hadir. Alea, Hadir. Anissa, Hadir. Nagita, Hadir. Najwa, Hadir. Nurul, Hadir. Raisa. Hadir. Oke, hadir semua? Hadir. Oke, hadir semua ya. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa yang dipimpin oleh adik Najwa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa.
Oke. Jadi kita lanjut membaca Quran surat At-Tin. Nah, jadi sebelum membaca Quran surat At-Tin itu didahului dengan isti'azah dan basmalah. Nah, isti'azah ini yang kita kenal di sini dengan nama ta'awuz. Tahu ta'awuz? Yang bagaimana itu ta'awuz, Najwa? Ta'awuz. Coba Rahmi. Clara. Kasih besar. Kasih besar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Ada dua kata, wattini wazzaitun. Waturi sinin. Waturi sinin. Ada waw mati, doma ketemu waw mati. Sinin kasrah ketemu ya mati. Wahadzal baladil amin. Wahadzal baladil amin. Ada mad fathah. Ini mad fathah ini dia dipanjangkan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad harus dipantunkan karena ini qalqala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lanjut. Summa ada tasdid. Summa radadnahu asfala safilin. Ada alif. Nah. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Falahum ajrun ghairu, di sini izhar. Ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Kenapa hakim? Karena ada mad fathah.
membuat mendustakan pembalasan sesudah itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah SWT adalah hakim yang paling baik? Adil. Oke, lanjut. Maka kandungan surah Ali ayat pertama, Allah bersumpah dengan menyebut buah tin dan buah zaitun. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah dengan menyebut buah tin dan buah zaitun. Buah tin yaitu buah yang enak, lembut serta cepat dicerna. Jadi ketika kita makan buah tin itu cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya menurut sebagian ahli tafsir. Tin adalah tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam, yaitu kota Damaskus. Oke. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah-daerah yang kurang memiliki minyak. Zaitun juga diartikan sebagai Baitul Maqdis yang terletak di Baitul Maqdis. Jadi makna kandungan ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut nama Gunung Sinai yang terletak di semenanjung Sinai,
yang paling sempurna. Nah, baik jasmani maupun rohani, serta dilengkapi akal dan nafsu. Nah, kalau kita ini berbeda dengan hewan, hewan itu tidak diberi akal. Pernah lihat ayam? Ayam kalau masuk di rumah biasanya push, pasti tidak keluar. Tidak lama baru dia keluar. Nanti diambil akan sapu baru dia lari keluar. Betul? Nah, beda dengan manusia. Manusia biar cuma dikasih isyarat saja sudah lari. Sudah tahu mak? Maksudnya karena dia punya akal. Lanjut. Makna kandungan ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Jadi manusia meskipun mereka sempurna, tetapi derajat mereka bisa menjadi hina apabila karena dia punya pengetahuan, dia punya sikap, sama dia punya perilaku. Jadi kalau dia punya perilaku menyimpang dari aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka derajatnya akan menjadi hina. Lanjut. Yang keenam, ayat keenam, orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Jadi orang yang tidak pernah hina itu mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Jadi orang yang demikian itu selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Jadi mereka akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Kandungan ayat ke-7, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Jadi hari kiamat itu ada yang dinamakan hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Jadi di hari pembalasan itu semua perbuatan manusia yang baik dan buruk akan dibalas. Jadi harusnya manusia, kita sebagai manusia tidak boleh meragukan adanya hari pembalasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-bukti hari pembalasan. Maka kandungan surat At-Tin yang ke-8, tiada perbuatan walau sekecil ataupun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pembuat keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya hakim yang maha adil. Jadi Allah itu merupakan hakim yang adil. Dosa sekecil ataupun, tahu sekecil atom itu kecil sekali, dan bisa dilihat dengan mata.
taklim yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bersyukur dan introspeksi diri. Yang kedua, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, beramal soleh. Yang keempat, kerjasama. Yang kelima, saling mengingatkan. Jadi nilai-nilai yang kedapat yaitu setelah kita mempelajari yaitu kita harus selalu bersyukur dan introspeksi di diri. Jadi ketika mendapat nikmat ucapkan alhamdulillah. Jika berbuat salah maka kita introspeksi, kita tanya diri kita, itu Najwa dia marah sama saya atau tidak. Misalnya kita berbuat salah sama Najwa atau ada kita punya perkataan yang tidak sengaja menyinggung teman. Tadi itu kira-kira dia marah atau tidak, sampai kata-kata itu barangkali agak terlalu bagaimana itu. Jadi harus introspeksi. Lanjut, beriman kepada Allah. Jadi kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya mengerjakan sholat, menjaga kita punya perilaku. Yang ketiga, beramal soleh. Beramal soleh ini banyak dia punya contoh-contoh. Sholat, sedekah, boleh. Kerjasama. Nah, kerjasama ini juga penting. Bergotong royong. Nah, maksudnya bergotong royong bukan nanti kerja bakti sama-sama warga desa. Di dalam kelas pun ada yang dibilang kerjasama atau gotong royong. Nah, gotong royong
Lanjut. Menulis surat Amin. Di antara manfaat menulis Al-Quran adalah melatih keseimbangan fungsi otak kanan dan kiri. Jadi dengan kita menulis Al-Quran, kita punya otak ini yang terdiri dari otak kanan dan otak kiri menjadi seimbang. Jadi fungsinya ini otak kanan dengan otak kiri ini itu akan menjadi seimbang. Oke, lanjut. Teknik penulisan Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab menjadikan koordinasi dua bagian otak seimbang. Semakin baik. Jadi koordinasi dua bagian otak semakin baik. Jadi dia punya koordinasi otak kanan dan otak kiri itu akan semakin baik. Gerakan menulis huruf dari kanan ke kiri akan dan meletakkan harokat dari atas ke bawah didominasi oleh otak kanan. Jadi kalau kita orang menulis huruf dari kanan ke kiri itu dia baru kita orang letakkan dia punya harokat itu dari atas ke bawah itu didominasi oleh otak kanan. Jadi contoh huruf yang dapat disambung hanya ke kanan. Jadi ada huruf yang bisa disambung, yang hanya bisa disambung ke kanan, tetapi tidak bisa. Dia hanya bisa menyambung, tetapi tidak bisa disambung. Contohnya yang pertama huruf ra. Kalau perhatikan huruf ra, setelah
Oke.